Episode 15. Ada apa denganmu? Apa ada yang kau sembunyikan dariku? Tanya Luna menaikkan alisnya. Tidak, bukan begitu. Ucap Azel mencoba menenangkan Luna. Apa kau tidak mencintaiku lagi? Apa kau tidak mau menikah denganku? Lalu buat apa kau mencariku? Bentak Luna sambil menangis. Shh, jangan berkata seperti itu. Aku mau menikah denganmu. Aku sangat mencintaimu. Karena itulah aku mencarimu. Ucap Azel memeluk erat Luna. Mendengar perkataan Azel, Luna tersenyum miring sambil membenamkan wajahnya ke dada Azel. Lalu kapan kita akan pulang? Ucap Luna sekali lagi mendesak Azel. Entah apa rencana rubah betina itu. Dengan wajah polosnya yang ia mencoba merasuki pikiran Azel. Azel yang dibutakan oleh cinta masa lalunya, sekarang menjadi seperti seekor kelinci, keledai kecil yang selalu menuruti keinginan Luna, hanya karena rasa takut kehilangan Luna lagi. Tetapi entah sampai kapan ia akan bertindak bodoh seperti itu. Ia mulai tidak bisa membedakan antara cinta sejati dan sebuah ambisius. Baiklah, kita akan pulang 2 hari lagi. Ucap Azel menatap mata Luna dengan penuh senyuman. Terima kasih. Ternyata kau sama sekali tidak berubah. Kau selalu menuruti keinginanku. Ucap Luna semakin merasa ialah satu-satunya perempuan di hati Azel. Pagi tiba. Aku terlambat. Ucap Diva sambil mengambil berkasnya untuk dibawa ke kantor. Sela, panggil Diva sambil turun dari tangga menuju ruang tengah. Iya, aku di sini. Ucap Sela yang terlihat sibuk bermain di ponselnya. Ayo cepat, kita sudah telat. Ucap Diva berjalan menuju pintu. Kakak ipar tunggu. Ucap Sela berlari kecil menyusul Diva. Ada apa lagi? Tanya Diva menghentikan langkahnya. Kakak ipar, apakah aku boleh libur sehari saja? Boleh saja, tapi ada apa? Apa kau sedang sakit? Ucap Diva mengkhawatirkan keadaan Sela. Tidak, tetapi aku ingin bekerja dengan David. Aku mohon hari ini saja. Ucap Sela memelas. Baiklah, tapi ingat, jangan lupa memberitahu Bibi. Ucap Diva memegang lengan Sela. Terima kasih kakak ipar, kau yang terbaik. Ucap Sela memeluk Diva. Ya sudah, aku berangkat bersama sopir ya. Kamu berhati-hatilah. Ucap Diva masuk ke dalam mobilnya. Baiklah, ucap Sela berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangannya. Diva, sosok wanita yang begitu baik. Ia selalu mengerti dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan ia juga sangat pintar menyembunyikan luka di hatinya. Saking pintarnya, Diva terlihat seperti wanita yang sama sekali tidak memiliki beban hidup. Hari ini Diva berangkat sendiri ke kantornya, tanpa Sela. Tidak butuh waktu lama, Diva pun tiba di kantornya. Morning semuanya, sapa Diva kepada karyawan kantornya. Pagi nona muda, ucap seluruh karyawan yang sedang bekerja. Hei, apa kau tidak lihat? Wajah nona muda terlihat beda dari biasanya. Bisik salah satu karyawan itu kepada temannya. Maksudmu? Lihatlah wajahnya terlihat pucat dan matanya sedikit bengkak. Ucap karyawan tersebut. Siapa yang sedang kalian bicarakan? Ucap Tania yang baru saja tiba dan tidak sengaja mendengarkan ucapan dari karyawan tadi. Itu, nona muda terlihat seperti kurang sehat. Ucap karyawan itu menjelaskan kepada Tania. Benarkah? Sekarang di mana dia? Tanya Tania terlihat khawatir. Sudah masuk ke ruangannya. Baiklah, terima kasih. Ucap Tania berlalu pergi. Baik, sama-sama. Ucapnya. 2 karyawan itu bersamaan. Sementara itu Sela dan David sedang berjalan di sebuah taman. Ini kencan pertama mereka. Tentu saja keduanya terlihat sangat gugup. David? Iya, apa kau ingin sesuatu? Tidak, aku hanya ingin duduk di sana. Ucap Sela menunjuk kursi di bawah pohon rindang. Baiklah, ayo. Ucap David menggandeng tangan Sela. Mereka pun duduk di kursi tersebut sambil mengobrol. Sampai Sela menanyakan tentang Azel. David, apakah aku boleh tanya padamu? Dan aku mohon jawab dengan jujur. Katakan, apa yang ingin kau tanyakan? Ucap David memegang tangan Sela. Mengapa kau bisa libur kerja? Hanya itu, tanya David. Jawab dulu, ucap Sela memantulkan bibirnya. Jangan seperti itu, atau aku akan
Memakanmu, ucap David menatap Stella gemas. Terserah kau saja, ucap Stella malas. Begini, bukankah kau tahu sekarang Tuan Muda sedang pergi? Iya, lalu? Dia memberiku cuti 2 hari, jadi aku bisa bebas. Dan sekarang katakan padaku kemana dia pergi, ucap Stella menatap tajam David. Seketika wajah David berubah. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena Azel berpesan kepadanya agar tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Jawab aku jika kau mencintaiku, ancam Stella. Mendengar ucapan Stella, mau tidak mau David menceritakan semuanya. Begini, Tuan Muda pergi ke pulau terpencil, dan aku tidak tahu apa nama pulau itu. Pulau terpencil? Apa yang dia lakukan di sana? Dan mengapa dia sama sekali tidak mengabari kakak ipar? Dengarkan aku, di sana pasti tidak ada sinyal. Dan jika kau bertanya, apa tujuannya ke sana dia menemui Luna, ucap David merasa khawatir. Apa? Luna? Bukankah wanita itu sudah mati? Tanya Stella kaget. Selama ini Tuan Muda terus mencari dan menebar anak buahnya ke semua tempat untuk mencari gadis itu. Aku juga tidak tahu mengapa dia begitu mencintainya. Bahkan di saat dia sudah mempunyai istri. Ucap David panjang lebar. Lalu apa dia sekarang sudah menemukan perempuan itu di sana? Bisa jadi, karena menurut info yang aku dengar, Luna memang masih hidup dan dirawat oleh sepasang suami istri di pulau itu. Keterlaluan sekali. Aku harus segera memberitahu kakak ipar, ucap Stella menahan amarahnya. Jangan, ucap David menahan tangan Stella yang hendak menelpon Diva. Kenapa? Apa kau juga mendukung kebodohan Kak Zial? Ucap Stella marah. Sayang, dengarkan aku. Bukan begitu caranya. Jika kau memberitahu Diva, apa kau tidak takut ini akan membuat Diva terpuruk? Ucap David bijaksana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang hal ini kepada Diva. Karena yang aku lihat Diva sekarang begitu mencintai Azel, meskipun dia tidak menunjukkan hal itu. Aku takut jika Diva tahu, dia akan begitu sedih dan terpuruk. Kau benar. Aku tidak sanggup jika melihat wajah bahagianya menjadi duka. Meskipun aku tahu dia wanita yang begitu kuat. Ucap Stella terlihat sedih. Sudah, nanti kita pikir caranya bersama-sama. Yang jelas, kau harus merahasiakan ini terlebih dahulu. Ucap David memeluk Stella. Baiklah, ucap Stella membalas pelukan David. Di sisi lain, suara air yang disiram seseorang kepada wanita yang masih tertidur pulas saat jam sudah menunjukkan pukul 9.30. Bangun! Apa kau ini seekor kerbau? Ucap Gita memegang ember kecil di tangannya. Mama, apa yang Mama lakukan? Aku sedang tidur, ucap Tara balik marah. Kau berani melawanku? Tegas Gita. Tentu saja, bukankah aku ini menantu keluarga Regan? Mengapa Mama memperlakukan aku seperti ini? Ucap Tara mengelap wajahnya dengan selimut. Dengar baik-baik. Jika Brian ada di rumah, mungkin kau adalah menantuku. Tapi saat Brian tidak ada di rumah, kau tidak lebih dari seorang pembantu. Tegas Gita keluar dari kamar Tara. Sial, mengapa wanita itu menjadi sangat jahat setelah Brian tidak ada di rumah? Umpat Tara di kamarnya. Sementara itu Maya tak kalah tersiksanya tinggal di kontrakan. Aku sangat lelah. Malam saja aku tidak bisa tidur. Mana rumahnya kecil, sama sekali tidak ada AC-nya. Dan aku sama sekali tidak bisa tidur. Ucap Maya keluar dari kamarnya. Maya, berhentilah mengumpat. Sekarang masakan makanan. Aku sangat lapar. Ucap Adnan keluar dari kamar mandi. Apa? Memasak makanan? Yang benar saja. Kau bisa menyuruh pembantu untuk melakukannya. Ucap Maya menyeringai. Pembantu? Apa kau sudah lupa? Sekarang kita ini hidup miskin. Dan mana datangnya pembantu? Tegas Adnan kepada Maya. Seketika Maya ingat bahwa sekarang mereka tidaklah memiliki pembantu. Aku lupa. Seharusnya aku meminta Tara untuk mencarikan kita seorang pembantu. Ucap Maya mengambil ponselnya. Halo Tara, ucap Maya di seberang telepon. Iya ibu. Sayang, tolong ibu.
Di sini ibu tidak ada pembantu sama sekali. Ayahmu malah meminta ibu memasak. Kau tahu kan ibu sama sekali tidak bisa memasak. Tara melenguh mendengar ocehan ibunya. Ibu, lalu aku harus apa? Tanya Tara terlihat tidak bersemangat. Carikan ibu pembantu, ucap Maya. Ibu, bagaimana aku ingin mencarikan ibu pembantu jika aku di sini berlakukan seperti ucap Tara terpotong. Tara, teriak Gita dari arah dapur. Ibu, kita bicarakan ini lain kali ya. Aku ada sedikit kerjaan. Ucap Tara langsung mematikan telepon secara sepihak. Tara. Ada apa dengan anak itu? Tidak biasanya dia seperti ini. Ucap Maya mengumpat. Berhentilah mengganggunya. Biarkan dia mandiri. Dan jangan terus merepotkan mereka. Tegas Adnan kepada Maya. Maya hanya terdiam dan tidak mempedulikan ucapan Adnan. Sementara itu Tara. Apa yang kau lakukan di kamar? Mengapa lama sekali? Ucap Gita membentak Tara. Apa yang Mama inginkan? Ucap Tara melawan. Apa yang aku inginkan? Tentu saja menyuruhmu untuk melakukan pekerjaan rumah. Dengarkan aku. Pertama, cucilah piring. Lalu, masak makanan yang enak-enak. Cuci bajuku. Setelah semuanya selesai, datang padaku dan aku akan memberimu pekerjaan lain. Kau mengerti? Ucap Gita. Menyilang tangannya ke bawah dada. Apa? Ucap Tara kaget. Apa kau tidak mau? Ucap Gita melotot. Mah, aku ini memang menantu Mama, bukan pembantu Mama. Lagian di mana pembantu rumah ini? Ucap Tara melirik keliling dapur. Dengar, aku sudah memanggil pembantu itu semalam. Dan jika kau tidak mematuhi peraturanku, maka silakan angkat kaki dari rumah ini. Lagi pula kau bukan menantu yang aku inginkan. Ucap Gita menunjuk wajah Tara. Baiklah, ucap Tara terpaksa. Bagus, ucap Gita berlalu pergi. Apa maksudnya bukan menantu yang dia inginkan? Batin Tara. Di sisi lain, suara ketukan di luar pintu ruangan Diva. Masuk. Diva, apa kau baik-baik saja? Ucap Tania masuk ke ruangan Diva. Tania, ada apa? Aku baik-baik saja seperti yang kau lihat. Ucap Diva duduk menghadap laptopnya. Tidak, kau tidak baik-baik saja. Ucap Tania menghampiri Diva. Apa yang kau katakan? Ucap Diva seolah tidak mengerti. Diva, wajahmu terlihat begitu pucat. Matamu sedikit bengkak. Bagaimana mungkin kau mengatakan itu baik-baik saja? Ucap Tania terlihat cemas. Sudahlah, aku benar-benar baik. Aku hanya kurang enak badan dan sedikit kurang tidur. Baiklah jika begitu. Di mana sekretarismu? Dia sedang libur hari ini. Ucap Diva menatap Tania dengan senyuman. Libur? Apakah dia sakit? Tidak, dia sedang melakukan kencan pertamanya bersama David. Apa kau tahu David? Lelaki yang mengantarmu ke kantorku beberapa hari lalu. Oh iya, aku tahu. Apakah mereka berpacaran? Iya, tentu saja. Jika melakukan kencan pertama itu artinya mereka berpacaran. Jelas Diva dengan sengaja. Oh, baiklah kalau begitu aku keluar dulu. Ucap Tania langsung berjalan keluar dari ruangan Diva. Maafkan aku Tania. Aku tahu kau menyukai David. Itu terlihat dari matamu. Tetapi aku tidak bisa membiarkan kau sakit hati terlalu lama. Karena memang David mencintai Sheila. Batin Diva sambil menatap punggung sahabatnya yang kian semakin menjauh. Tania berjalan menuju meja kerjanya sambil menatap bulir bening yang kini mulai turun membasahi pipi mulusnya. Mengapa aku harus terlibat dalam cinta sepihak ini? Rasanya begitu sakit, batin Tania. Semua karyawan yang bekerja di sini menatap aneh Tania, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin bertanya atau sekedar basa-basi. Tania, kau harus kuat. Lupakan saja dia. Kau tidak boleh menjadi perusak hubungan orang lain. Batin Tania menguatkan dirinya. Tania menyeka air matanya dan mulai kerjaannya. 2 hari kemudian, Diva terus menjalani hari-hari seperti biasanya. Dia tidak lagi mengkhawatirkan Azel, karena Sheila bilang kepadanya,
Di tempat Aziel tidak ada sinyal. Semua itu dilakukan Sheila semata-mata untuk membuat Diva baik-baik saja. Namun siapa yang tahu jika sebentar lagi Diva akan lebih terpuruk dalam luka yang dibuat oleh Aziel. Lihat saja bagaimana Diva menghadapi semua ini. Sil, ayo bangun, ucap Luna menggoyangkan tubuh Aziel. Aku masih mengantuk, ucap Aziel. Iya, Aziel dan Luna tidur sekamar. Tetapi hanya tidur biasa saja. Jangan begitu, kita akan segera pulang hari ini. Apa kau mau jika kita tertinggal pesawat? Ucap Luna memanyunkan bibirnya. Maafkan aku, sekarang sudah jam berapa? Sudah lupakan soal jam, sekarang mandi dan bereskan barang-barangmu. Entah kenapa Aziel merasa tidak ada getaran apapun saat ia berdekatan dengan Luna. Bahkan saat Luna memeluknya, dia bisa saja. Beda jika ia bersama Diva, selalu ada kehangatan di tubuh Diva, seperti ada ikatan yang sangat kuat. Sejauh ini Aziel masih tidak mengerti dengan perasaannya sendiri. Singkat cerita, Aziel dan Luna pun menaiki pesawat menuju kota. Aziel, di perjalanan hanya ada kesunyian. Beberapa kali Aziel melihat layar ponselnya. Dia merasa seperti merindukan seseorang, tapi dengan cepat dia menepis semua pikiran itu, karena di matanya sudah ada Luna, wanita yang dia cintai. Zil, apa kau terus diam dan melamun seperti ini? Apa ada masalah? Ucap Luna menyedihkan, kepalanya di bawah Aziel. Bukannya nyaman, Aziel malah merasa risih. Aku hanya sedikit pusing. Ya sudah, sekarang pejamkan matamu. Jangan terlalu melihat jendela, ujar Luna kepada Aziel. Di sisi lain, yes, hari ini Aziel akan pulang. Aku merasa sangat rindu kepadanya, ucap Diva terlihat begitu bahagia. Sayang, kau sedang apa? Tanya Marissa yang melewati kamar Diva. Bibi, Aziel akan pulang hari ini. 1 jam lalu dia SMS kepadaku, ucap Diva penuh semangat. Tentunya Aziel mengabari Diva saat sebelum menaiki pesawat. Hai, kau terlihat begitu bahagia hari ini. Bibi senang sekali melihatmu. Sementara itu, Sheila sedang mengintip di pintu kamar Diva. Ia begitu merasa iba melihat Diva. Ya Tuhan, akankah kebahagiaan kakak iparku akan berlangsung lama? Batin Sheila. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu, jadi Sheila dan Diva libur ke kantor. Sheila kembali berjalan menuju kamarnya dan mengambil ponselnya. Jari jemari lentik Sheila kini mulai menekan layar ponselnya, terlihat menghubungi seseorang. Siapa lagi kalau bukan David? Halo? Ucap David di seberang telepon. Ya halo David, apa kau sudah tahu Kak Ziel akan pulang hari ini? Tanya Sheila dengan nada yang sedih. Iya, aku sudah tahu, ucap David yang paham dengan perasaan khawatir Sheila. Apa menurutmu dia akan membawa pulang wanita itu? Tanya Sheila mengecilkan suaranya. Menurutku itu bisa saja terjadi. Dan aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mau tidak mau, ini akan terjadi. Ucap David dengan nada bicara lesu. David, aku tidak ingin melihat kakak ipar menjadi sedih. Saat ini dia begitu senang dengan kepulangan Kak Ziel. Sheila, dengarkan aku. Akan lebih baik jika Nona muda mengetahui ini semua. Karena sampai kapan kita harus menyembunyikan hal ini. Dan itu akan membuat Diva semakin tersiksa. Jelas David kepada Sheila. Sheila terdiam. Perkataan David ada benarnya. Jika mereka terus menutupi semua ini, maka Diva akan lebih sakit hati. Kau benar. Sebaiknya kita biarkan saja ini terjadi. Biarkan Aziel yang menyelesaikannya. Ujar Sheila putus asa. Baiklah. Kau jangan bersedih. Aku akan ke sana setelah Tuhan muda tiba. Ucap David mencoba menenangkan Sheila. Baiklah, aku tutup dulu. Ucap Sheila memutuskan sambungan telepon. Tetapi mereka tidak mengetahui jika Diva sudah mengetahui soal Luna. Tetapi dia tidak tahu jika Luna akan kembali dan mengacaukan rumah tangganya dengan Aziel. Tetapi bagaimanapun juga surat kontrak itu masih utuh. 3 jam berlalu. Kini Aziel dan Luna telah tiba di bandara dan meminta sopir pribadinya untuk datang menjemput. Ziel, apakah papamu akan mengingatku?
ujar Luna sepolos. Tentu saja, pasti papa akan sangat senang kau datang, ucap Azel terlalu banyak berharap. Benarkah? Aku jadi tidak sabar untuk segera sampai di rumah, ucap Luna sambil memegang tangan Azel. Tidak butuh waktu lama mereka pun akhirnya tiba di mansion keluarga Buana. Kakak ipar, sepertinya itu suara mobil Kak Ziel, ucap Sela kepada Diva. Benarkah? Ayo, sekarang kita turun. Bibi dan Papa pasti sudah menunggu di ruang tamu, ucap Diva berlari kecil menuruni tangga. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.